Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga kalian baik-baik saja di sana, tetap sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, untuk pertemuan kali ini pada mata kuliah kearifan lokal, kami dari kelompok 10, saya Catur Yuniati dan teman saya Mbak Yuliana Siti Solaiha akan membahas tentang etika lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Bahasan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan etika lingkungan. Seperti saya akan sedikit mengulas kembali apa yang dimaksud dengan etika lingkungan. Etika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang membahas tentang adat kebiasaan atau kebiasaan positif yang berhubungan dengan diri manusia ataupun dengan masyarakat. Sedangkan etika lingkungan adalah panutan yang digunakan manusia untuk bertingkah positif terhadap dalam rangka mempertahankan fungsi dan juga kelestarian lingkungan. Etika lingkungan ini juga bisa diartikan sebagai refleksi kritis, yaitu cara pandang manusia yang berhubungan dengan alam dan juga manusia yang berhubungan dengan manusia. Kemudian teori dalam etika lingkungan. Teori-teori dalam etika lingkungan itu ada beberapa. Ini yang pertama ada teori antroposentrisme. Teori antroposentrisme itu memandang bahwa manusia itu adalah sebagai pusat dari ekosistem alam semesta. Jadi segala apa yang dilakukan manusia dengan kepentingan-kepentingannya lah yang menjadikan atau yang mempengaruhi tatanan ekosistem alam tersebut. Jadi manusia dianggap yang paling mempunyai nilai di dalam ekosistem tersebut. Kemudian yang kedua ada teori biosentrisme. Di dalam teori biosentrisme itu dia menyanggah kalau hanya manusia sajalah yang menjadi pusat dari ekosistem tersebut. Di dalam teori ini menganggap bahwa tidak hanya manusia saja, tetapi makhluk hidup lain juga mempunyai nilai yang sama dengan manusia, yaitu seperti hewan, tumbuhan, itu juga mempunyai nilai yang sama dengan manusia yang akan berpengaruh pada ekosistem yang ada di alam semesta tersebut. Kemudian teori yang ketiga adalah teori ekosentrisme. Kalau teori ekosentrisme itu membahas tentang, kalau yang tadi kan hanya makhluk hidup saja ya, tapi kalau di sini kalau teori ini memandang bahwa makhluk hidup dan juga makhluk atau benda mati itu saling berkaitan dan saling mempunyai nilai di dalam ekosistem alam semesta. Kemudian yang terakhir ada teori teosentrisme. Kalau teori teosentrisme itu membahas tentang hubungannya antara alam dan juga dengan manusia. Segala sesuatu tentang alam dan lingkungan itu akan dibahas pada teori teosentrisme ini. Kemudian prinsip pada etika lingkungan. Etika lingkungan mempunyai beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah sikap menghormati alam. Kemudian yang kedua sikap tanggung jawab. Kemudian ada prinsip solidaritas. Kemudian ada prinsip kasih sayang terhadap alam. Kemudian keadilan terhadap alam. Kemudian ada hidup selaras dengan alam. Kemudian ada prinsip demokrasi dan juga prinsip integritas moral. Kemarin sudah banyak dibahas ya, dan untuk kali ini saya tidak akan membahas lebih spesifik lagi, jadi cuman secara umum saja untuk pengertian dan prinsip dari etika lingkungan tersebut. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah latar belakang adanya pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu ada karena adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan yang disebabkan oleh oleh lingkungan yang rusak kayak gitu-gitu. Latar belakang yang pertama adalah kesalahan fatal yang disebabkan oleh para
ilmuwan atau para ilmuwan ekonom yang menganggap bahwa ekonomi itu adalah segala-galanya. Jadi kesejahteraan itu hanya dipandang sebagai ekonomi saja yang maju. Jadi hanya tingkat ekonominya saja yang dianggap maju, itu sudah menjadi tolak ukur seseorang itu sejahtera kayak gitu. Jadi pandangan tersebut itu mengakibatkan manusia itu menjadi rakus. Jadi semuanya dikeruk, semuanya di apa ya, dieksploitasi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka agar mereka bisa sejahtera kayak gitu. Pandangan mereka seperti itu. Padahal kan kalau dipikir, ketika alam semesta dieksploitasi itu pasti akan menimbulkan apa ya, kayak limbah, kayak itu kerusakan lingkungan, itu kan banyak sekali. Mereka hanya memikirkan sekilas saja, mereka tidak mau berpikir jauh, nanti untuk generasi penerusku itu nantinya akan gimana, itu tidak dipikirkan, yang penting sekarang kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi yang tersedia cenderung mengolah sumber daya alam dengan produk sampingan berupa limbah yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Oke, jadi itu tadi, karena manusia memiliki pandangan bahwa ekonomi adalah segala-galanya, jadi apapun dilakukan, apapun itu. Contohnya saja ketika eksploitasi apa ya, sumber daya alam kan ada yang dapat dipengaruhi dan diperbarui, dan ada yang tidak dapat diperbarui. Ketika manusia itu mengeksploitasi alam, yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu secara berlebihan, padahal kan untuk melestarikannya butuh waktu yang lama juga. Untuk mengadakan kembali sumber daya alam itu kan harus membutuhkan waktu yang lama juga, tapi itu tidak dipikirkan, hanya terus saja digali, bahkan sampai habis, bahkan sampai lingkungannya itu rusak kayak gitu. Latar belakang ketiga adalah sumber daya alam yang mestinya diperlakukan sebagai mempertahankan fungsi ekosistem justru diperlakukan sebagai musuh, sedangkan manusia tidak lagi menjadi pendukung, melainkan justru menjadi perusak ekosistem. Intinya itu apa ya, manusia hanya mementingkan dari segi ekonominya saja, padahal kan pembangunan tidak hanya maju pada perekonomian saja, tetapi juga pada bidang-bidang yang lain yang pro dengan lingkungan. Sebenarnya harusnya seperti itu, tapi pada kenyataannya tidak. 1972 itu dilakukan konferensi lingkungan hidup sedunia di Swedia, tepatnya di Stockholm itu. Dan di sana sepakati adanya pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi itu tadi adalah latar belakang dari terbangunnya atau termotivasinya adanya pembangunan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, untuk apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan bagaimana etika lingkungan itu berpengaruh terhadap peran etika lingkungan itu terhadap pembangunan berkelanjutan, itu nanti akan dibahas oleh teman saya, Mbak Yuliana Siti Soleha. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan. Tadi sudah disinggung tentang etika lingkungan. Jadi dari pemaparan teman saya di depan tadi sudah dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan itu bukan hanya mengenai tentang perilaku manusia, tetapi juga relasi antara apa yang ada di dalam muka bumi ini, entah itu dari manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan makhluk hidup, ataupun manusia dengan alam semesta. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu suatu gagasan tentang pola pembangunan yang mendasarkan pada pertimbangan keberlanjutan suatu sumber daya suatu sumber daya lingkungan, sehingga generasi mendatang itu tetap
dapat memanfaatkan secara optimal untuk bertahan hidup. Jadi pembangunan keberlanjutan itu suatu usaha untuk membangun yang mana hasilnya nanti tidak hanya dinikmati oleh orang saat itu juga, tetapi juga generasi yang akan datang tanpa merusak sumber daya yang ada, yang diikat melalui etika lingkungan. Kemudian ada ciri-ciri dari pembangunan keberlanjutan. Ciri-cirinya ini ada 5. Yang pertama yaitu tentang memberikan suatu kemungkinan pada keberlangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan juga kemampuan ekosistem yang ada dengan mendukungnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian ada ciri yang kedua. Ciri yang kedua ini memanfaatkan sumber daya yang ada, sumber daya alam, dan juga memanfaatkan teknologi. Gunanya apa teknologi? Teknologi ini gunanya untuk mengelola agar menghasilkan secara lestari. Kemudian ciri yang ketiga yaitu ada meningkatkan dan mengembangkan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam yang melindungi keperhidupan secara terus-menerus. Ciri yang keempat yaitu menggunakan prosedur tata cara yang memperhatikan kelestarian hidup, kelestarian fungsi, dan juga kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Sedangkan untuk ciri yang terakhir yaitu memberi kesempatan kepada sektor dan juga kegiatan lainnya untuk ayo berkembang bersama-sama baik di daerah dalam kurun waktu yang sama maupun di daerah dalam kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung. Pembangunan keberlanjutan di sini merupakan mindset, cara berpikir, cara pandang seseorang untuk membangun demi keberlangsungan, demi kepentingan bersama, dan juga pondasi untuk keberlangsungan masa hidup saat ini maupun masa yang akan datang. Ketika akan melakukan suatu pembangunan keberlanjutan, itu harus diikat dengan yang namanya etika lingkungan. Seperti yang dikatakan teman saya tadi di depan, bahwa jika melakukan pembangunan dan tidak diikat dengan etika lingkungan, maka itu akan terjadi yang namanya keserakahan. Seperti halnya sekarang ini, kebanyakan di Indonesia, praktik pembangunan yang ada saat ini merupakan suatu manifestasi keserakahan yang tidak peduli kepada dampak tindakannya. Dampak dari pembangunan yang tidak keberlanjutan ataupun dampak pembangunan yang tidak diikat melalui etika lingkungan itu akan sangat berdampak besar bagi masyarakatnya, entah itu masyarakat sekarang maupun yang akan datang. Bahkan untuk melihat dampak dari pembangunan yang tidak diikat dengan etika lingkungan ataupun pembangunan yang tidak berkelanjutan, itu kita tidak perlu menunggu masa yang akan datang. Bahkan sekarang pun sudah banyak terjadi di Indonesia kasus-kasus seperti eksploitasi, seperti yang dikatakan teman saya tadi di depan, yang mana itu sangat merugikan masyarakat. Itu sangat minim, ibarat itu diikat etika lingkungan yang sangat minim, belum sepenuhnya. Jadi pembangunan keberlanjutan ini harus mampu menggeser titik berat pembangunan dari hanya mengembangkan dari sektor ekonomi saja, namun juga harus mampu mengembangkan dari sektor sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Karena jika dibiarkan secara terus-menerus dari sektor ekonomi saja, maka ini akan sangat berpengaruh yang cukup signifikan. Kehancuran sosial, budaya, dan lingkungan hidup itu akan membuat negara dan juga masyarakat itu akan membayar sangat mahal. Nggak hanya dari segi finansial, akan tetapi juga dalam bentuk kehancuran sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Hal ini karena kemerosotan sumber daya alam ataupun akibat dari eksploitasi yang gunanya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sama yang dikatakan oleh teman saya di depan tadi. Kehancuran sumber daya alam dan keragaman hayati ini membawa pengaruh yang cukup banyak bagi masyarakat sekitar. Contohnya saja kasus PT Freeport yang ada di Papua, kemudian penebangan hutan
berkelanjutan yang dilakukan oleh pengusaha kayu dan juga yang lainnya. Etika lingkungan ini sangat penting diterapkan dalam pembangunan keberlanjutan, karena etika lingkungan ini bisa dijadikan sebagai nilai yang mengikat ataupun bisa dijadikan sebagai pengawasan, karena apabila pembangunan keberlanjutan tanpa diikat dengan etika lingkungan ini, nanti sistem pengawasannya mesti akan menjadi kendur, tidak ada patokannya untuk melakukan suatu pembangunan. Dan juga pembangunan berkelanjutan ini jika tanpa etika lingkungan bisa dipastikan nggak jadi pembangunan berkelanjutan, akan tetapi pembangunan yang tidak berkelanjutan. Suatu pembangunan tanpa didasari oleh etika lingkungan ini akan membuat orang-orang itu akan lalai, akan menyepelekan, akan mengabaikan, karena mereka merasa tidak ada nilai dasar, tidak ada norma-norma yang mengikat dalam pembangunan tersebut. Kesimpulannya di sini adalah pembangunan berkelanjutan itu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta keadilan, baik itu dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Kualitas kehidupan yang dipengaruhi oleh etika lingkungan yang dimiliki masing-masing individu itu akan menghasilkan suatu kehidupan yang sejahtera. Kemudian kualitas lingkungan akan terjaga jika manusia itu menempatkan dirinya sebagai bagian dari planet bumi. Pembangunan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya lingkungan. Karena bukan lingkungan yang membutuhkan pembangunan, akan tetapi pembangunan yang membutuhkan lingkungan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.